Jadi ini 10 pangkat min 4. Jadi ini 10 pangkat min 4. Jadi 5 kali min 7. Min 7 kali 10 pangkat min 9. Jadi 500 nanometer. Jawabannya C, screenshot dulu. Screenshot ya, kita lanjut soal berikutnya. Jadi screenshot ya, lanjut. Ini masuk di urean ya, roller coaster. Ya. Sebuah bola bermasa 1 kg dilepas. Dilepas itu berarti ini dilepas. Ya, ini posisi A, ini posisi C. Berarti kecepatan di A itu 0 karena dilepas. Ini tingginya A 2 meter. 2 meter itu tingginya A. Tingginya C, ya tingginya C 1,25 meter. Berapakah energi kinetik saat berada di bola C? Ditanyakan energi kinetik di C. Pakai hukum kekekalan energi, EP di A tambah EK di A sama dengan EP di C ditambah EK di C. Yang ditanya EK-nya C. EP di A itu berarti MGHA. EK-nya di A itu setengah MVA kuadrat. EP di C MGHC tambah EK-nya C yang dicari. Masanya ini 1 kilo, ya masanya ini 1 kilo. G-nya itu 10, ini G-nya. Tingginya A2 ditambah setengah M, M-nya adalah 1, kecepatan di A itu 0. Kenapa 0? Karena dilepas. M masanya adalah 1, G-nya 10, tingginya di C 1,25 tambah EK di C. Jadi ini 20 tambah 0 sama dengan 12,5 tambah EK di C. Jadi EK di C sama dengan 20 dikurangi 12,5. EK di C itu 7,5. Jawabannya E, screenshot dulu. Ini masuk soal urean ya. Dari screenshot ya, kita lanjut lagi soal berikutnya ya. Dan urean berikutnya itu mencari titik beratnya. Ya, soal ureannya titik berat ini kalau dia dipotong dikurangi, kalau dia ditambah bangunannya ditambah ya. Ini dipotong jadi nanti dikurangi. Titik beratnya ini posisinya ini kan 0. Saya buat garis panjang dulu. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, titik teng ini 6 ya. Nah, untuk luas yang pertama bentuknya ya, yang pertama itu persegi panjang ya. Titik tengahnya berapa ini? Ya, ini 6, ini kan 12 juga. Ini 12. Di sini berarti 12 titiknya. Berarti koordinatnya ini 6,6. Untuk persegi panjang, saya tulis luas pertama, berarti 12 kali 12. Itu 144. Ya, 12 kali 12, 144. Koordinatnya itu 6,6. Sedangkan yang kedua, segitiga, itu koordinat titik beratnya ini ya sepertiga tinggi. Jadi sepertiga kali tingginya 3. Berarti ini 1. Berarti ini koordinatnya ini 1. Berarti koordinatnya ini adalah 6,1. Nah, luas untuk segitiga itu alas kali tinggi bagi 2. Berarti 12 kali tingginya 3 bagi 2. Berarti 6 dikali 3, 18 ya.
6 kali 3, 18. Nah, ini koordinatnya 6,1. Nah, ini karena sudah 6 sama, berarti X0-nya 6. Berarti ini makanya ini 6 semua. Berarti kita cari Y0. Y0 sama dengan A1 kali Y1 dikurang. Kenapa dikurang? Ini gambarnya dipotong. Kalau gambarnya dia ditambah, ya ditambah, bukan dipotong. Ya, ini dipotong jadi dikurang. A2Y2 dibagi A1 kurangi A2. A1 adalah 144. Y1-nya adalah 6, dikurangi A2-nya adalah 18, Y2-nya 1, dibagi A1 kurangi A2, A1-nya 144 kurangi 18. Jadi Y0-nya ini, coba ya, 144 kali 6, dapatnya 864. Kurangi 18 dibagi 144 dikurangi 18. 126. 864 dikurangi 18 dibagi 126. 6,71. Berarti jawabannya D. Screenshot dulu jawaban nomor ini. Jadi screenshot ya. Kita lanjutkan lagi ya soal berikutnya ya. Sebuah roket meluncur dengan kelajuan 0,6 C. Jadi V-nya ini 0,6 C. Masa diamnya M0-nya itu sama dengan 1,5 ton. Kita ubah ke kilo. 1.500 kilogram. Kecepatan cahayanya adalah 3 kali 10 pangkat 8. Hitunglah berapa massa benda dan momentum relativistik. Kita cari M-nya relativistik ya. Kita cari M relativistik. Ya, rumusnya M relativistik itu adalah M0 dibagi akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Jadi M-nya ini 1.500 dibagi akar 1 min V. V-nya itu 0,6 C dibagi C dikuadratin. Ini kan bisa saya coret nih. Berarti M-nya ini 1.500 dibagi akar 1 dikurangi 0,36. Jadi masanya ini 1.500 dibagi akar 0,64. Jadi masanya ini 1.500 dibagi 0,8. Ya, 1.500 dibagi 0,8. Dapatnya masanya adalah 1875 kilogram. Terus ditanyakan momentum P itu M kali V. Ya, P M-nya adalah 1875, V-nya itu 0,6 C. Jadi 1875 dikali 0,6, C-nya itu 3 kali 10 pangkat 8. Berarti ini kali 0,6 dikali 3. Dapatnya adalah 3375 kali 10 pangkat 8 kilogram meter per second. Jadi dapatnya 3,375 kali 10 pangkat 11 kilogram meter per second. Dah, screenshot dulu nih.
Sudah di screenshot semua? Sudah ya, kita lanjut soal berikutnya ya. Nah, ini soal urean juga. Hitunglah momentum sinar X, foton sinar X dengan bentar, bentar. Ini kemarin hukum de Broglie itu H per lambda ini. Apa namanya? Momentumnya, rumusnya P sama dengan H per lambda. Jadi rumusnya seperti ini ya. Ditanya momentum H per lambda H itu konstanta Planck ya. Konstanta Planck itu 6,63 atau 62 ya, 625 atau 6 berapa? Bapak nggak hafal konstanta Planck 6,63 kali 10 pangkat min 34 dibagi lambdanya 25. Oh, ini frekuensi ya. C. H. P momentum. Nah, ini. V itu kan lambda kali F. Berarti kalau saya cari lambda V per F. Berarti ini saya jabarkan PH per ya. Kemudian di sini V per F. Berarti naik ke atas H kali F per V. V-nya ini kecepatan cahaya. Jadi P-nya itu H kali F per C. Nilainya C 3 kali 10 pangkat 8. F-nya itu ya. Karena diketahui apa namanya? Hanya ini berapa? 6,63 kali 10 min 34. Berarti P-nya pakai HF per C. Hanya tadi berapa? 6,63 kali 10 min 34. F-nya ini 25 kali 10 pangkat 18 dibagi C-nya 3 kali 10 pangkat 8. Kita hitung ya. 6,63 kali 25 dibagi 3. 5, ya.
5,5525 kali 10 pangkat. Ini coret dengan ini 10 pangkat 10. Jadi min 24. Ya, screenshot dulu. Dari screenshot ya, lanjut lagi ya. Berapa nomor lagi? Tinggal 2. Berapa momentum foton energi? Energinya ini adalah 500 elektron volt. 500 elektron volt itu berarti 500 kali 1,6 kali 10 pangkat min 19. Ya, 1 elektron volt itu sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19. Ini dapatnya 8 kali 10 pangkat 10 10 pangkat min 17 Joule. Kemudian ditanyakan momentumnya karena soalnya ditanyakan momentum. Ya. E itu rumusnya Hc per lambda. Ya. Terus lambda itu H per P. Ya. Berarti E sama dengan Hc per H per P. Ini coret. Berarti E-nya itu sama dengan P kali C. Ya, berarti mencari P sama dengan E per C. E-nya ini tadi udah ketemu 8 kali 10 pangkat min 17 per C-nya itu kecepatan cahaya. C itu kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8. Jadi P-nya ini 2,67 kali 10 pangkat min 25 kilogram meter per second. Dah, ini jawabannya. Dah, screenshot dulu jawaban ini. Silakan screenshot dulu. Sudah di screenshot semua. Kita lanjut soal terakhir. Nilai X adalah, ini berarti N mula-mula, N0. Ini waktunya, ini T. Ya. Nah, di sini saat ketika X ini, X-nya kan di sini. Ini adalah N-nya. Ya. Di sini ada namanya waktu paruh. Waktu yang diperlukan, waktu paruh, waktu untuk meluruh separuhnya. Nah, di sini kan 500 ke 250 kan meluruh separuh. Nah, ini waktunya adalah 10 hari. Berarti ini T setengahnya. T setengahnya 10 hari. Berarti kita cari N per N0 sama dengan setengah, ya, pangkat T per T setengah. N-nya kita cari, N0-nya adalah 500 setengah pangkat T-nya ini X, ya. Di sini N-nya 62,5 karena ini N-nya. Ya, ini 62,5 setengah pangkat T. T-nya adalah X, ya. Per T setengahnya 10. Berarti ini dibagi 62,5 bagi 500 itu dapatnya 1/8, ya. Ini 1/8 setengah pangkat X per 10. 1/8 itu setengah pangkat 3 setengah X per 10. Berarti 3 sama dengan X per 10. Ini pindah sini. 3 kali 10 sama dengan X. X-nya adalah 30 hari. Ya, screenshot dulu. Terakhir.
Sudah di screenshot semua, udah ya. Udah. Ya, untuk MTKP tolong kirimkan kisi-kisinya bagaimana ya. Kisi-kisinya bagaimana? Apakah hanya kelas 3 saja, materi kelas 3 saja atau materi kelas 1, 2, 3 semuanya? Jadi tolong kasih tahu materi untuk MTKP itu dari kelas 1 sampai kelas 3 atau hanya kelas 3 saja? Atau mungkin dapat info dari gurumu ada kisi terbarunya. Tolong kirimi Bapak ya, segera kabari. Terima kasih, selamat sore.